Dalam video klip Don't Cry milik Guns N' Roses, memang tak ada Izzy Stradlin di sana. Kala itu, bahkan personil Guns N' Roses tidak tahu kemana perginya gitaris yang meletakkan pondasi ritmik nan kokoh bagi band paling berbahaya di dunia itu, apalagi para penggemarnya. Pada November 1991, akhirnya resmi diumumkan Izzy Stradlin keluar dari Guns N' Roses ketika mereka sedang ada di puncak ketenaran. Appetite for Destruction yang dirilis 4 tahun sebelumnya kelak terjual lebih dari 30 juta kopi. Double album Use Your Illusion yang baru saja diangkat dari studio diapresiasi dengan baik dan laris terjual. Tur keliling dunia sudah berjalan, tapi Izzy memutuskan untuk pergi dan tak ada yang bisa menahannya. Berawal dari Indiana, pada tahun 1960-an, Lafayette memang bukan kota dengan keramaian seperti Los Angeles atau New York. Pada 8 April 1962, seorang anak laki-laki yang bernama Jeffrey Dean Isbell lahir di kota yang tak menarik itu. Ketika ayah dan ibunya cerai, ia pindah ke tengah kota. Meski membosankan, Lafayette memberikan kenangan indah bagi dirinya. Sangat enak tinggal di sana. Cuma ada satu pengadilan dan satu kampus. Ada sungai dan rel kereta api, itu kota kecil. Jadi, tidak banyak yang bisa dilakukan di sana. Kami naik sepeda, menghisap ganja, kena masalah. Ya, begitulah, katanya suatu ketika. Ia main musik sejak kecil. Pengaruh terbesar datang dari neneknya yang memberikan seperangkat drum ketika usia Isbell 13 tahun. Ia mulai menabuh beduk Inggrisnya itu melalui lagu-lagu band favorit seperti Nazareth, Thin Lizzy, juga AC/DC. Main drum itu, kenang Isbell, adalah lonjakan adrenalin pertamaku. Selain itu, hidupku benar-benar sangat membosankan. Hidupnya tak lagi membosankan ketika dia mengenal seorang anak laki-laki yang bernama Bill Bailey. Kelak, Isbell dikenal sebagai Izzy Stradlin dan Bill Bailey mengganti namanya menjadi Axl Rose. Mereka berdua akhirnya berteman, apalagi mereka punya musisi favorit yang sama, yaitu Nazareth. Izzy mulai mengajak Axl untuk jadi vokalis di bandnya. Dalam bayangan Izzy, seorang vokalis band rock tak harus punya suara bagus, tapi ia harus gila. Dan Axl jelas melebihi harapannya soal kegilaan. Namun pada awalnya Axl ternyata pemalu. Kadang ia memang datang saat Izzy dan kawan-kawannya latihan. Tapi dia cuma diam di pojokan, seperti malu ikut gabung. Pernah juga dia mulai nyanyi, tapi setelah itu langsung pergi. Benar-benar menghilang dan baru muncul setelah 3 hari, kata Izzy. Izzy dan Axl akhirnya berpisah jalan. Izzy berhasil lulus SMA dan Axl berhenti di tengah jalan. Ketika kelak mereka membentuk Guns N' Roses, Izzy adalah satu-satunya personil yang berhasil lulus SMA. Izzy Stradlin memulai sebuah hari di tahun 1987 dengan keisengan. Ia menelpon kawan bandnya, Slash, Duff, dan Stephen, mengabari kalau lagu Sweet Child O' Mine yang baru selesai direkam dan sedang dalam proses mixing terdengar amat dahsyat. Dengan antusiasme meletup, sesuatu yang jarang dilakukan Izzy, ia meminta 3 orang kawannya itu untuk datang segera ke studio. 3 orang itu, karena jarang melihat Izzy begitu bersemangat, akhirnya datang selepas pukul 1 siang. Yang pertama aku lihat adalah wajah trauma sound engineer Mike Barbero yang tampak seperti tahanan baru, diinterogasi semalaman, kenang Slash dalam buku biografinya. Mike memutar hasil mixing. Di lagu Sweet Child O' Mine hanya terdengar suara gitar Izzy dan vokal Axl. Suara drum hampir tak terdengar, betotan bass seperti tak ada, dan suara gitarku hanya terdengar di bagian intro dan solo, ujar gitaris Kribo ini bingung. Izzy ternyata memanggil mereka bukan hanya untuk mendengarkan ulang hasil mixing, tapi untuk menyuruh 3 orang rekannya itu untuk mengulang rekaman Sweet Child O' Mine dari awal.
Dalam sebuah wawancara, Izzy pernah ditanya kenapa ia memutuskan keluar dari Guns N' Roses di puncak ketenarannya. Jawabannya bisa dimaklumi oleh sebagian besar fans. Izzy ingin sembuh dari kecanduan narkotika dan alkohol. Dua benda itu memang nyaris menyeret Izzy ke palung terdalam dalam hidupnya. Pada 27 Agustus 1989, Izzy naik pesawat dari Los Angeles menuju Indianapolis. Sebelum naik, ia sudah mabuk duluan. Ia kemudian menyalakan rokok dan seorang pramugari menegurnya. Izzy pun memakinya dan menyuruhnya pergi. Karena terlalu banyak minum, dia pun buang air kecil di tong sampah. Alasannya karena orang-orang sangat lama di toilet. Cerita tak terpuji ini sempat disampaikan pada wawancara bersama Rolling Stone. Akibat ulahnya itu, sesampainya di Indianapolis, Izzy langsung ditahan. Dakwaannya sangat banyak, yang tentunya mengganggu ketertiban umum, melecehkan penumpang, membuat gestur tak menyenangkan pada penumpang lain, dan juga ia merokok di ruangan tanpa rokok. Alhasil, ketika mendarat, tiba-tiba ada 10 polisi yang mengelilinginya. Momen-momen seperti itulah yang membuat Izzy sadar. Ia makin melenceng jauh dari tujuan awalnya, bermain musik dengan riang gembira. Jika kamu terlalu mabuk untuk mengingat chord gitar, bagaimana mungkin ada kebahagiaan di sana? Mungkin sekitar tahun 1989 adalah titik terendah Izzy, dan dia pun bilang ke para personil Guns N' Roses lainnya, dia harus berubah, dan apa yang dilakukannya sudah tidak cocok lagi. Sebenarnya, sejak tahun 1989 hingga 1991, Izzy sudah sembuh 3 tahun dari kecanduannya terhadap narkotika. Dan pada saat itu pula, mereka sedang mengerjakan Use Your Illusion dan sedang mengadakan tour. Namun sayangnya, di tahun 1991, tiba-tiba dia berpikir harus berubah dan harus pergi dari band. Cukup sudah, ini sudah di luar kontrol, katanya dalam sebuah wawancara. Saat manajemen Guns N' Roses memberitakan kepergian Izzy, banyak orang berspekulasi. Izzy dianggap membenci tur panjang yang dilakukan bandnya. Beberapa orang beranggapan bahwa Izzy sudah tak betah lagi, yang membuat ia memilih tur naik bus, berpisah dari rombongan band yang naik pesawat pribadi. Ia tak membenci tur dan bermain musik. Yang ia benci adalah sikap primadona personil bandnya. Tentu saja nama primadona itu adalah Axl Rose. Bayangkan, aku naik bus, mereka naik pesawat, dan aku yang tiba duluan di tempat konser, katanya sembari tertawa. Diakui atau tidak, keluarnya Izzy adalah titik balik Guns N' Roses. Dipecatnya Steven Adler pada tahun 1990 tak membuat band ini macet. Mereka dapat match showroom yang secara teknik bisa dibilang lebih lengkap ketimbang Adler. Tapi keluarnya Izzy jelas berbeda. Ia adalah peletak fondasi bagi musik Guns N' Roses. Terlebih lagi, Izzy adalah seorang penulis lagu yang kerap dilupakan publik. Dari tangannya, lahir lagu-lagu klasik Guns mulai dari semua lagu di album Appetite for Destruction, seperti Move to the City, Used to Love Her yang komikal sekaligus gelap, ada Passion, Don't Cry, You Ain't the First, Pretty It Up yang mengeluarkan unsur raga rock, dan tentu saja 14 Years yang mengisahkan persahabatannya dengan Axl yang hancur. Maka ketika Izzy benar-benar keluar, Guns N' Roses bisa dibilang tamat. Setelah double album Use Your Illusion, Guns N' Roses hanya sempat merilis album The Spaghetti Incident yang hanya berisi lagu-lagu cover dari musisi lain. Setelahnya, Slash dan Duff menyusul Izzy hengkang karena tak tahan dengan kelakuan Axl. Guns N' Roses perjuangan baru bisa merilis Chinese Democracy pada 2008 setelah diperam selama 15 tahun dan menghabiskan biaya 13 juta dolar. Setelah hengkang, Izzy menjalani hidup santai yang ia cari. Ia jarang tampil di media, walau sempat beberapa kali tampil di konser Guns N' Roses pada tahun 1993. Ia sempat keliling Amerika Serikat dengan naik motor, bahkan pernah membuat sirkuit motocross di Indiana. Ia kemudian membuat musik dengan The Juju Hounds. Ia juga merilis banyak album.
Tur bertajuk Not in This Lifetime ini menempati posisi kedua dalam daftar tur berpenghasilan terbesar pada tahun 2017. Sedangkan Steven Adler yang kini aktif di Adler's Appetite, meski sempat ikut beberapa kali konser reuni, tak masuk dalam tur jangka panjang karena masalah punggungnya. Izzy memilih jalan yang berbeda dari mereka semua. Izzy menjauhi semua riuh rendah dan antusiasme kembalinya Guns N' Roses. Di tengah keramaian berita soal reuni itu, ia malah sempat mengunggah videonya main gitar dan bernyanyi Stuck in the Middle with You milik Steelers Will. Seakan menggoda Slash dan Duff yang harus kembali stuck in the middle with Axl Rose. Beberapa fans sempat ngamuk dan meminta Izzy untuk ikut tur. Tapi Izzy tetaplah Izzy, seorang pemuda dari kota kecil yang sempat hanya punya kampus sebagai tujuan wisata utama. Ia pernah menjalani hidup tenang dan jauh dari hiruk-pikuk, dan ia tak keberatan menjalaninya lagi hingga ia mati kelak. Izzy seperti membuktikan bahwa dalam industri yang haus lampu sorot, ada sosok sepertinya yang seolah mengacungkan jari tengah pada semua ketenaran. Dan tentu saja, tanpanya Guns N' Roses tak akan pernah sama lagi.